Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Mudik Hari Raya Idul Fitri nanti resmi dilarang dan pro kontra ini ternyata masih terjadi di masyarakat. Betul sekali. Seperti apa tanggapan dari masyarakat? Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah resmi melarang masyarakat Indonesia untuk mudik atau pulang ke kampung halaman dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal ini tentu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa mendukung keputusan pemerintah demi mencegah lonjakan angka positif virus COVID-19. Namun ada yang turut menyayangkan keputusan pemerintah tersebut. Untuk larangan untuk mudik itu sendiri sangat bagus sebenarnya untuk masyarakat Indonesia sendiri karena kita untuk mencegah penularannya COVID-19 itu sendiri. Jadi sebelum Lebaran saya alihkan untuk mudik dahulu untuk bertemu dengan keluarga. Saya ke Jawa Tengah. Iya. Ya kalau emang udah programnya ya Mbak ya untuk kebaikan ya kita sih nggak masalah sih. Emang keluarga saya juga kebetulan di Cirebon, cuma ya udah program begitu mau diapain lagi ya kan. Kalau aku sebenarnya waktu itu udah jauh-jauh hari kan waktu itu bilang boleh tuh ya dari pemerintah, sekarang nggak boleh ya mau diapain lagi. Emang udah begitu kemungkinan nggak? Iya kemungkinan besar nggak ke Cirebon. Ya, kurang setuju dengan kebijakan pemerintah saat ini. Karena untuk mudik saja itu kan sudah harus melakukan proses ini kan Bu, rapid test dan segala macam. Nah, kita harus tertib seperti waktu aja. Insya Allah mudik karena saya harus balik ke Ambon. Momen-momen ini kan sudah seperti tahun kemarin juga tidak bisa ya. Tahun ini pun kalau harus dibatasi lagi, ya sangat disayangkan. Ada solusi lah untuk ini, bagaimana kita tetap menerapkan protokol kesehatan, tapi kita juga tetap sama-sama dengan keluarga untuk merayakan bulan suci Ramadan dan hari Lebaran nanti. Seperti yang diketahui sebelumnya, pemerintah resmi mengeluarkan larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Melalui keterangan pers yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendi. Larangan mudik berlaku mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021. Lantas bagaimana penyedia jasa transportasi menyikapi hal ini? Kita langsung bergabung dengan rekan Gaby Natasha di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat siang Gaby, terkait larangan mudik tahun ini, apakah PT KAI menerapkan aturan tertentu termasuk penjualan tiket kepada para pemudik nantinya? Ya, Wisndeta dan juga pemirsa, untuk saat ini terkait larangan dari pemerintah untuk tidak mudik begitu di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di tahun ini, saat ini PT KAI memang belum memberlakukan aturan-aturan tertentu karena memang mengingat waktu ataupun jangka waktu menuju ke Lebaran memang masih cukup jauh. Namun tadi kami sempat mendapatkan informasi terkait bagaimana nantinya operasional perjalanan kereta api jarak jauh di stasiun Senen ataupun di stasiun-stasiun lainnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan Humas PT KAI Daob 1 Ibu Eva Hairunisa. Selamat siang Ibu Eva. Siang, selamat siang. Ibu Eva, boleh dijelaskan sedikit Ibu terkait bagaimana nantinya operasional perjalanan kereta api jarak jauh di stasiun Senen dan juga stasiun lainnya, apakah akan tetap ada atau ditiadakan? Jika tetap ada, apakah ada aturan-aturan yang nantinya akan diberlakukan begitu? Baik ya, jadi kalau kita bicara mengenai masa angkutan Lebaran 2021 ini, kita lihat nanti ya seperti apa, karena memang untuk saat ini penjualan tiket untuk keberangkatan dari area Daob 1 Jakarta sendiri, itu tiketnya baru dapat dipesan sampai dengan untuk tanggal 30 April 2021. Jadi memang kalau untuk angkutan Lebaran nanti kita tunggu apakah ada ketentuan baru ya dari yang sudah diberlakukan saat ini atau tidak, seperti apa mekanisme ataupun aturan-aturan yang akan diterapkan pada masa angkutan Lebaran nanti ya. Nanti kita akan ikuti semua yang menjadi ketentuan dari pemerintah karena kita akan mendukung penuh seluruh upaya pencegahan COVID-19 dari pemerintah seperti itu.
Baik Bu Eva, untuk terkait tiket Lebaran sendiri untuk penjualan nanti akan tetap ada atau bagaimana Bu? Ya, jadi kalau seperti yang sudah saya jelaskan, kalau kita bicara musim angkutan Lebaran itu kan jatuh di bulan Mei ya. Jadi sampai dengan saat ini kita belum bisa memberikan informasi lebih lanjut. Nanti pasti akan kita sosialisasikan jika ada hal-hal yang perlu disampaikan ke masyarakat. Yang pasti untuk saat ini untuk pemesanan tiket kereta api jarak jauh itu baru bisa dilakukan untuk perjalanan KA sampai dengan tanggal 30 April 2021. Berarti untuk nantinya perjalanan pun akan menggunakan ataupun menerapkan dites dulu dengan Genos, iya. Baik. Kalau untuk itu betul sekali, jadi memang sesuai dengan surat edaran yang berlaku ya, bahwa memang untuk saat ini ada 3 jenis pemeriksaan untuk calon pengguna yang akan menggunakan KA jarak jauh itu, mereka bisa memilih salah satu, apakah itu Genos test, antigen ataupun PCR. Nah untuk Genos test dan antigen itu tersedia di stasiun, ada di stasiun Pasar Senen, Gambir dan juga Bekasi untuk Genos test ya di area 21 Jakarta. Namun yang perlu sangat kami ingatkan ke seluruh pengguna jasa, jika ingin melakukan proses pemeriksaan tes di stasiun, mohon untuk tidak datang di waktu yang sama dengan jadwal keberangkatan. Karena ini untuk menghindari resiko-resiko apabila saat terjadi kepadatan, ini maka tidak tertinggal KA kalau hasilnya ini butuh waktu ya tentunya pastinya. Dan kemudian juga saat ini untuk hasil dari Genos test sendiri ini tidak perlu lagi menunggu di ruang tunggu karena kita sudah menggunakan barcode, sehingga setelah melakukan proses sampling ini masyarakat bisa langsung melakukan aktivitas yang lain dan untuk mengetahui hasilnya mereka bisa memindai langsung di ponselnya masing-masing menggunakan barcode tersebut. Baik, terima kasih Bu Eva atas waktu dan informasinya. Sehat selalu Ibu. Ya, Wilson Deta dan juga pemirsa, memang beberapa waktu lalu pemerintah sudah resmi mengeluarkan himbauan ataupun larangan untuk mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah menyusul untuk mencegah adanya lonjakan angka positif COVID-19 dan nantinya larangan akan diberlakukan mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Wilson dan juga Deta. Baik, terima kasih Gaby atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah kembali mengatur masa berlaku uji tes COVID-19 untuk moda transportasi darat, laut, dan udara. Aturan tersebut berlaku per 1 April besok. Penyesuaian batas waktu masa berlaku hasil uji tes COVID-19 ini diputuskan untuk menghidupkan kembali produktivitas warga di tengah pandemi. Pelonggaran juga melihat tren penurunan kasus positif COVID-19 beberapa waktu terakhir. Atas eksepsi penasihat hukum pada bab 2.3. Kami himbau agar masyarakat dapat mendukung pemerintah dalam mensukseskan upaya untuk menghidupkan kembali produktivitas dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan sehingga tetap aman COVID-19. Selain itu, peran serta petugas di lapangan dalam menegakkan aturan juga menjadi sumbangsih yang sangat berdampak. Dan sebelumnya telah dipermasalahkan pada halaman 5.c. Untuk moda transportasi udara, pemirsa, masa berlaku PCR untuk tujuan ke Bali selama 2 kali 24 jam. Sementara di Pulau Jawa dan luar Jawa 3 kali 24 jam. Sementara untuk rapid antigen berlaku 2 kali 24 jam dan Genos berlaku saat tes. Lalu untuk moda transportasi laut dengan tujuan Bali PCR berlaku 2 kali 24 jam, sementara Jawa dan luar Jawa PCR berlaku 3 kali 24 jam. Untuk rapid antigen, kedua tujuan sama, yakni 2 kali 24 jam dan Genos berlaku saat tes. Bagi yang menggunakan transportasi darat untuk tujuan ke Bali, PCR dan rapid antigen berlaku 2 kali 24 jam. Sementara Genos berlaku saat tes. Untuk di Pulau Jawa dan luar Jawa dilakukan tes acak, baik PCR, Genos ataupun rapid antigen. Sementara untuk transportasi kereta antar kota untuk PCR dan rapid antigen berlaku 3 kali 24 jam dan untuk Genos hanya saat tes.